Haleluya. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada yuk. Seperti biasa saya sampaikan bahwa ibadah doa pagi online ini, sekalipun kita tidak ada dalam satu tempat yang sama, namun kita rindu untuk berinteraksi. Ya kan? Teman-teman di rumah letakkan tangan kananmu di dada, sama-sama bilang sama saya, hari ini saya akan dilawat. Amin. Yes, hari ini setiap kita akan dijamah Tuhan, dipulihkan Tuhan. Sebab kita percaya orang yang datang kepada Tuhan dengan lapar dan haus, maka Tuhan yang akan puaskan setiap kita. Sudah dikasih dalam Tuhan, pagi hari ini kita mau ambil Alkitab kita sama-sama. Kita akan lihat sama-sama kebenaran firman Tuhan yang akan memberkati kita, saudaraku. Kita sudah ada di dalam Ulangan pasal yang ke-6, ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-19. Ulangan pasal 6, yes, hari ini saya dilawat Tuhan. Kalau dengan iman menjadi padam. Amin. Jadi kita datang sama Tuhan, kita rindu Tuhan, hari ini saya akan dapatkan sesuatu. Tuhan, hari ini saya akan mengalami sesuatu dari Tuhan. Tidak ada yang sia-sia orang yang datang kepada Tuhan. Ulangan 6 ayat 13 sampai 19 bilang begini. Engkau harus takut akan Tuhan Allah. Kepada Dia, kepada Allah, haruslah engkau beribadah. Dan demi namanya, haruslah engkau bersumpah. Jangan kamu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa sekeliling. Jadi firman Tuhan mengingatkan kepada bangsa Israel ketika kalian masuk ke tanah perjanjian, ketika kalian masuk ke tanah yang diberikan Tuhan kepadamu, ingat selalu akan Tuhan. Jangan menyimpang. Tetaplah terus setia mengikuti Tuhan. Sama dalam hidup kita pun demikian. Kalau kemarin kita belajar, kalau kita sudah diberkati Tuhan, jangan lupa diri. Kemarin kita juga belajar bahwa kalau surat Tuhan sudah pulihkan hidup kita, Tuhan sudah menjawab doa kita, ayo tetap setia ikut Tuhan. Maka hari ini kita diingatkan kembali bahwa ketika kita sudah ada dalam keadaan yang tenang, ketika Tuhan sudah melawat hidup setiap kita, maka biarlah hati kita selalu tertuju kepada Tuhan. Sama-sama ketik di kolom komentar, hati saya harus terus tertuju. Amin. Hati setiap kita harus tetap tertuju kepada Tuhan. Sehingga apapun yang kita hadapi di depan kita, saudaraku, tidak terdistract, tidak terganggu gitu loh. Oh, ada masalah. Tetapi hati kita terarah kepada Tuhan. Kita ingat kebaikan Tuhan. Itu melebihi masalah kita. Kenapa ada banyak orang pressure, tertekan? Kenapa ada banyak orang stres, khawatir? Karena hatinya tertuju kepada masalah, bukan kepada Tuhan. Dia mulai berpikir-pikir, dia mulai menyimpan di hati, nanti kalau terjadi seperti ini gimana ya, nanti kalau seperti ini. Akhirnya tidak bisa tidur, mau makan nggak enak, mau tidur nggak enak, mau ngapa-ngapain nggak enak. Apakah hidup seperti itu yang diinginkan oleh Tuhan? No. Yang Tuhan kehendaki adalah damai sejahtera yang berlimpah, bahagia yang berlimpah. Itu sebabnya Yesaya jelaskan. Engkau mau melihat hidupmu penuh dengan kebahagiaan, engkau mau melihat hidupmu penuh dengan damai sejahtera. Perhatikanlah perintah-perintahku, kata Tuhan. Jadi dengan kata lain, saudara dikasih dalam Tuhan, ketika hati kita tertuju kepada Tuhan, maka apapun yang ada di depanmu, kau tidak akan fokus di sana. Iya. Yang kau fokus hanyalah kebaikan Tuhan, yang kau fokus hanyalah kasih setia Tuhan. Tuhan udah begitu baik dalam hidup saya. Tuhan udah begitu dahsyat dalam hidup saya. Tuhan udah tolong saya, Tuhan udah pulihkan saya. Masakan badai yang kecil ini tidak bisa Tuhan selesaikan bagi saya? Itu yang diajarkan Tuhan melalui Musa pada bangsa Israel. Terus ketika kau memasuki tanah ini, atau kapanpun, ingat selalu akan Tuhan Allahmu. Kepada Dia harus kau beribadah, demi namanya harus kau bersumpah. Jangan kamu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa sekelilingmu. Sebab, ayat 15, Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu di tengah-tengahmu, supaya jangan bangkit murka Tuhan Allahmu terhadap engkau, sehingga Ia memunahkan engkau dari muka bumi. Jangan buat yang aneh-aneh lah. Itu yang Tuhan ingatkan kepada Yosua. Yosua maksudnya, jangan kau menyimpang ke kanan dan ke kiri. Berjalan aja lurus. Engkau akan melihat apa yang kau buat, dibuat tangan Tuhan berhasil. Ada keberhasilan, ada keberuntungan. Sama dalam hidup kita pun demikian. Jalani aja firman Tuhan, jalani aja perintah Tuhan, tetap aja hatimu tertuju kepada Tuhan. Ingat, tawaran pasti banyak. Kanan kirimu akan menawar jalan pintas, Pak, Bu. Orang-orang muda akan ada tawaran.
Dan itu berlaku setiap hari. Itu sebabnya perlu kita menguatkan diri kita untuk tetap percaya. Tuhan, aku percaya sekalipun aku belum lihat jalan keluar, aku tetap percaya di depan sana Tuhan pasti akan tolong hidup. Sekalipun kanan kirimu akan berusaha menarikmu untuk hidup menyimpang ke kanan dan ke kiri. Itu sebabnya hari ini kita diingatkan, saudara dikasih dalam Tuhan. Perhatikan hidup kita. Ketik di kolom komentar yuk sekali lagi teman-teman di TikTok, Instagram, Facebook, dan Zoom. Saya harus memperhatikan hidup saya. Jalan-jalan hidup kita itu harus kita perhatikan. Sudah setiap hari harus kita bertanya seperti ini sama diri kita. Sudahkah saya hidup dalam jalan-jalan Tuhan? Setiap hari ketika kau bangun pagi, ketika kau akan tidur, setiap hari kau berkatakan, sudahkah saya hidup di dalam jalan-jalan Tuhan? Engkau akan lihat sesuatu yang dahsyat. Tuhan akan bukakan dalam hidupmu, saudara. Hanya biarlah hatimu tertuju selalu kepada Tuhan. Sebab Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu di tengah-tengahmu. Supaya jangan bangkit murka Tuhan Allahmu terhadap engkau. Sehingga ia memudahkan engkau dari muka bumi. Ayat 16, perhatikan. Jangan kamu mencobai Tuhan Allahmu seperti kamu mencobai dia di masa. Haruslah kamu berpegang pada perintah, peringatan, dan ketetapan Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Haruslah engkau melakukannya apa yang benar dan baik di mata Tuhan. Supaya, ini tujuannya, baik keadaanmu dan engkau memasuki dan menduduki negeri yang baik yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, dengan mengusir semua musuhmu dari hadapanmu seperti yang difirmankan Tuhan. Sampai di ayat 18. Saudara perhatikan, inilah yang disebut dengan covenant. Inilah yang disebut dengan sebuah perjanjian. Ketika kita melakukan apa yang perintah Tuhan perintahkan, ketika kita melakukan apa yang menjadi ketetapan Tuhan, ketika kita melakukan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan, maka sisanya Tuhan yang akan tolong kita. Dengan kata lain, ada sesuatu yang kau harus buat yang disebut dengan TAAT. Taat. Perintah itu harus dikerjakan, firman itu harus dilakukan, ketetapan itu harus kau buat. Sehingga ketika apa yang diperintahkan Tuhan, ketika apa yang difirmankan Tuhan sudah ada yang saya lakukan, maka perkara-perkara dahsyat itu yang akan saya kerjakan. Sehingga jaminannya begini, saudara. Apa yang bisa saudara dan saya lakukan, itu kita lakukan. Kalau perintah Tuhan bilang jangan menyimpang ke kanan ke kiri, itu yang kita buat. Kalau perintah Tuhan bilang taat, lakukan apa yang aku perintahkan, lakukan. Nanti apa yang tidak bisa kita buat, apa yang tidak bisa kita kerjakan, apa yang mustahil bagi kita, itu Allah yang akan turun tangan dalam hidup kita. Itu sebabnya perlu apa yang disebut dengan perjanjian. Perjanjian itu kedua belah pihak. Dari pihak manusia dan dari pihak Allah. Itu sebabnya ketika kita mengerjakan sesuatu apa yang Tuhan perintahkan, Tuhan akan buat apa yang dia akan kerjakan dalam hidup kita. Yaitu perjanjiannya. Saudara, kalau saudara perhatikan dari ayat 13 sampai dengan ayat 18 bagian A, itu adalah apa yang Tuhan perintahkan untuk saudara dan saya lakukan. Pada saat itu bangsa Israel harus lakukan. Itu yang harus kita kerjakan. Tetapi mulai dari ayat 18b sampai dengan ayat 19, itu yang akan Tuhan kerjakan. Saudara perhatikan. Dengan kata lain, apapun yang saudara buat dan saya di dalam ketaatanmu kepada Tuhan, tidak ada yang sia-sia. Haleluya. Sama-sama ketik di kolom komentar. Tidak ada yang sia-sia dalam ketaatan saya kepada Tuhan. Nah ini. Jadi jangan pernah bilang, aduh percuma kayak saya taat, aduh percuma saya ikutin firman Tuhan, aduh percuma kayak saya buat ini buat. No. Dalam apa yang kau buat, dalam segala ketetapan dan firman Tuhan, tidak ada yang sia-sia. Tuhan perhitungkan setiap ketaatanmu. Tuhan perhitungkan setiap perjuanganmu untuk tetap ada dalam jalan-jalan Tuhan. Tuhan perhitungkan. Hanya pertanyaannya, maukah kita tetap terus bertahan sampai akhir? Itu bagian kita. Ada sesuatu yang saudara saya harus kerjakan. Dan ada sesuatu yang akan Tuhan buat dalam hidup saudara saya. Yosua disuruh Tuhan taat, setia. Nanti bagianku aku akan angkat hidupmu. Bagianku aku akan membuat engkau berhasil. Bagianku aku akan promosikan namamu. Itu perintah Tuhan kepada Yosua dan janjinya. Jadi ada perintah
yang harus kita lakukan, dan ada janjinya yang akan dia buat. Nah, itu sebabnya kita mesti ngerti hal ini. Ada perintah yang saudara dan saya harus lakukan, dan ada janjinya yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Jadi perintah dan janjinya itu selalu berdampingan, nggak bisa dipisah. Jadi kalau selama ini kau sudah melakukan sikap sebuah ketaatan, tetap lakukan, saudaraku. Mungkin sebagai saudara yang tadi pendeta sampai hari ini saya belum lihat jawaban Tuhan. Tetap setia. Ketik di kolom komentar tetap setia. Tetap setia. Tetap setia. Tetap setia. Dalam kesetiaanmu, dalam engkau mengiring Tuhan, dalam kesetiaanmu terhadap janji-janji Tuhan, tidak ada yang sia-sia. Dampak dari sebuah ketaatan adalah campur tangan Tuhan dalam hidup. Wah, mantap menjadi statement nih. Dampak dari ketaatanmu kepada Tuhan, dampak dari kesetiaanmu kepada Tuhan adalah janjinya digenapi dalam hidup. Engkau mau melihat janji Tuhan digenapi, taat, setia. Engkau mau melihat perkara-perkara dahsyat Allah turun tangan dalam kehidupan, taat dan setia. Terkadang kita selalu berpikir gitu, Tuhan tapi kapan? Tuhan tapi kapan kau akan kerjakan sesuatu? Tuhan tapi kapan akan kau buat sesuatu? Hari ini saya mau sampaikan, Tuhan akan kerjakan sesuatu dalam hidupmu. Tuhan akan buat sesuatu dalam hidupmu ketika kau belajar taat. Ketika kau belajar setia. Ketika kau belajar mau mengikuti apa yang Tuhan perintah. Dimanapun saudara berada. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya harus taat, saya harus setia. Sama-sama bilang sama saya harus taat, saya harus setia. Amin. Apapun yang kita hadapi, apapun yang kita gumuli, tetap setia, tetap taat, tetap ikuti perintah Tuhan. Suatu yang dahsyat sedang on the way dalam kehidupan. Amin. Saudara bisa perhatikan nih. Coba saudara lihat lagi dari ayat 13 sampai 8. Nanti saudara di rumah bisa baca lagi ya. Dari ayat 13 sampai dengan ayat 18a. Itu bagian kita yang harus kita kerjakan. Sebagai amanatnya Tuhan. Sebagai perintah Tuhan untuk kita taat lalu. Tapi mulai dari ayat 18b sampai dengan ayat 19. Itu kan Tuhan kerjakan dalam hidupmu ketika kau lakukan. Ayat 13 sampai 18. Jadi dalam hidup ini tidak bisa dipisahkan. Dalam kesetiaanmu, dalam ketaatanmu melakukan perintah, ketetapan, dan peraturannya Tuhan. Dan itu tidak bisa dipisahkan dari apa yang akan Tuhan janjikan digenapi dalam kehidupan. Amin. Pastikan kau sadar hal ini, saudara. Pastikan kau ketahui hal ini. Pastikan kau pegang betul. Jadi jangan fokus dengan hasilnya dulu. Jangan fokus dengan resultnya dulu. Jangan fokus dengan dampaknya dulu. Jangan. Ketika kau fokus dengan hasilnya, kau akan lupa untuk melakukan sebuah ketaatan. Dan kau akan mulai cari-cari. Mana katanya Tuhan jawab doa saya? Mana katanya Tuhan buka jalan buat saya? Mana katanya hal ini akan terjadi? Engkau akan lupa bahwa sebelum kau mendapatkan hal itu, kau mesti taat. Karena kalau kita hanya fokus kepada hasilnya, engkau akan lupa untuk lakukan. Ketik di kolom komentar, lakukan sama dengan hasil. Nah, ini untuk ingetin kita bahwa ada yang harus saya lakukan, baru saya akan melihat hasilnya. Iya dong, saya lakukan dalam sebuah ketaatan, maka saya akan lihat hasilnya. Hasilnya apa? Janji Tuhan digenapi dalam hidup saya. Jadi tidak bisa dipisahkan hal ini. Dan ini yang perlu kita ketahui, bahwa di balik ketaatanmu, di balik kesetiaanmu, di balik cinta kasihmu kepada Tuhan, di balik hidupmu yang tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, engkau akan melihat janji Tuhan digenapi dalam kehidupan. So, jadi jangan fokus kepada janjinya, jangan fokus kepada resultnya, dan jangan fokus kepada hasilnya dari apa yang saya lakukan. Fokuslah dulu sekarang, lakukan firman Tuhan, taat, setia, lakukan. Ketika kau mulai punya habit kebiasaan itu, maka janjinya pasti akan digenapi. Nah, masalahnya banyak dari kita fokusnya itu kepada hasilnya dulu. Itu yang repot. Sehingga ketika kita bilang, aduh mana? Kok belum terjadi? Aduh mana? Kok belum terbuka jalannya? Aduh mana? Kok doa saya belum dijawab? Kita mulai mundur. Disitulah dunia mulai masuk dalam kehidupan kita. Disitulah
Si jahat mulai mengintimidasi hidup kita tuh kan. Kamu lihat, ngapain kamu setia? Orang kamu nggak dapetin apa-apa juga dari Tuhan. Ngapain kamu setia-setia ikut Tuhan? Ngapain kamu setia-setia melayani Tuhan? Tuh nggak dapat apa-apa juga dari Tuhan. Karena fokus kita kepada hasil. Hari ini saya mau ajak setiap kita, umat Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, yang bergabung dalam TikTok, Instagram, Facebook, dan Zoom, ketahuilah, lakukan saja dulu bagian. Taat aja dulu, setia aja dulu. Stop tanya-tanya Tuhan, kapan Tuhan, kapan, mana, stop. Lakukan. Buat, setia, taat, itu aja dulu kerjain. Tapi pasti engkau akan lihat satu persatu. Tuhan akan bukakan jalan-jalannya di dalam hidup. Amin. Sebagai ayat penutup, saya mau saudara lihat di dalam 1 Korintus 15 ayat 58. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 58 saudara nanti bisa direnungkan di 1 Korintus 15 ayat 58 firman Tuhan bilang begini, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, 1 Korintus 15 ayat 58, jangan goyah. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Perhatikan selanjutnya. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu, kesetiaanmu, ketaatanmu, tidak ada yang sia-sia. No, tidak ada yang sia-sia. Jadi pastikan hal ini. Lakukan. Engkau akan lihat sesuatu yang dahsyat terjadi dalam kehidupan. Kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Bapak terima kasih. Karena hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kami bersyukur buat campur tangan Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setia Tuhan dalam hidup. Bapak, tolong setiap kami. Kami umat-Mu hari ini diingatkan untuk terus mengerjakan apa yang menjadi bagian kami. Tolong kami untuk tetap fokus, taat, setia, lakukan perintah, tidak menyimpang ke kanan ke kiri. Kami mau fokus melakukan apa yang kami bisa lakukan. Karena kami percaya di balik kesetiaan kami mencari Tuhan, di balik kesetiaan kami mengikuti jalan Tuhan, selalu ada berkat pertolongan, anugerah, kemurahan Tuhan bagi kami. Biarlah fokus kami hanya terus mengerjakan kehendak Tuhan. Biarlah fokus kami hanya terus mengerjakan rencana Tuhan dalam hidup kami. Ampuni kami ya Tuhan. Kalau selama ini yang kami fokus atau kami kejar dalam hidup kami adalah hasil dari ketaatan, kami lupa bahwa yang harus kami kerjakan adalah setia saja, taat saja, karena kami percaya jerih lelah kami, jerih payah kami dalam Tuhan. Tidak ada yang sia-sia. Satu persatu umat Tuhan, Tuhan jaga. Sehingga di hari-hari akhir ini Tuhan, ada begitu banyak tawaran-tawaran yang menawari kepada kami setiap hari untuk ambil jalan pintas. Tetapi hari ini kami diingatkan untuk tetapkan hati kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Kami tahu ada Tuhan jalan-jalan kami. Tuhan yang tolong kami. Tuhan yang bela perkara kami. Tuhan bukakan jalan dalam hidup. Bapak, kami berdoa. Tuhan di akhir zaman ini, biarlah kami, hati kami semua, hamba di tempat ini, umat-Mu di rumah mereka masing-masing. Kami semua memiliki hati yang tertuju kepada Tuhan. Kami semua memiliki hati yang tetap mau setia, mengikuti ketaatan, mengikuti perintah Tuhan. Apa yang Tuhan mau itu yang harus kami kerjakan. Sekalipun dunia ada banyak menawarkan, begitu banyak tawaran-tawaran yang membuat kami seringkali goncang, goyah, terkadang kami jatuh. Tapi hari ini kami diingatkan, Tuhan Allah Roh Kudus yang memampukan kami untuk tetap setia, untuk tetap taat. Sekalipun ada begitu banyak tawaran-tawaran yang berusaha menarik kami dari jalan-jalan Tuhan, kami mau perkatakan hati kami hanya tertuju kepada Tuhan Yesus. Sebab Roh Kudus yang tolong kami, Roh Kudus yang memampukan kami. Dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus. Satu persatu Tuhan jamah. Satu persatu Tuhan pulihkan. Kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami pagi hari. Di rumah umat-Mu masing-masing Tuhan jamah setiap mereka. Hamba berdoa. Setiap pergumulan mereka hari ini, biarlah kami bawa dalam altar Tuhan. Biarlah fokus kami bukan hanya kepada kekurangan, keterbatasan, pergumulan, kesusahan hidup kami. Tapi fokus hidup kami adalah apapun yang menimpa kami, kami mesti tetap setia. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, kami tetap mau taat. Kami tahu Tuhan tidak buta. Kami tahu Tuhan tidak senantiasa selalu ada dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang memperhitungkan apa yang kami butuh. Engkau Allah yang memperhitungkan apa yang kami kerjakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap doa-doa yang kami naikkan,
Setiap doa-doa yang kami angkat, setiap doa-doa yang kami bawa, pagi hari ini Tuhan mendengar. Hamba berdoa, setiap rumah tangga dari anak-anak Tuhan, biarlah Tuhan jaga, Tuhan pagar, yang mengucapkan berkat dalam kesetiaan mereka mencari Tuhan. Suami istri dijaga Tuhan, dipagari Tuhan. Rumah tangga mereka ditolong Tuhan. Di dalam nama Yesus, usaha pekerjaan bisnis mereka diberkati Allah. Usaha mereka diberkati, studi mereka diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama ucapkan berkat. Biarlah Tuhan campur tangan dalam kehidupan mereka. Apa juga berdoa Tuhan, buat setiap mereka yang sakit. Di dalam nama Yesus Tuhan, Engkaulah Allah yang menyembuhkan. Disampaikan firman, disembuhkan mereka, terjadilah di dalam nama Yesus. Bahkan hamba berdoa di dalam nama Yesus, campur tangan Tuhan ada atas setiap pergumulan umatmu masing-masing. Bapak hamba berdoa juga buat setiap orang-orang muda dimanapun mereka berada, bergabung dalam doa pagi online. Tuhan, di masa muda mereka di akhir zaman ini bukanlah masa muda yang gampang. Ada begitu banyak tawaran-tawaran, pengajaran-pengajaran yang menyimpang dari kebenaran. Aku berdoa dalam nama Yesus. Tuhan jaga hati dan hidup setiap orang-orang muda dalam kesetiaan mereka mengikuti Tuhan. Tuhan tuntun, Tuhan tetapkan jalan dalam hidup mereka untuk tetap ada dalam jalan-jalan Tuhan yang baik, yang sempurna, yang memuliakan nama Tuhan. Bahkan hamba berdoa masa muda mereka diberkati, masa muda mereka berhasil dan beruntung, studi mereka diberkati, pekerjaan mereka diberkati dalam nama Yesus, usaha mereka diberkati. Bahkan hamba berdoa kalau ada di antara mereka yang hari-hari ini sedang berdoa untuk mendapatkan pasangan hidup, dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dipertemukan oleh Tuhan dengan pasangan hidup yang terbaik. Jalan-jalan Tuhan sempurna, jalan-jalan Tuhan dahsyat dalam hidup mereka. Berkati juga kalau ada di antara mereka yang bergabung dalam doa pagi online. Mungkin mereka belum mengenal Yesus, atau mungkin mereka masih ragu-ragu untuk datang kepada Tuhan Yesus. Hari ini hamba berdoa bagi mereka. Di dalam nama Yesus, biar Allah nyatakan kasih-Mu bagi hidup mereka. Allah nyatakan kemurahan-Mu dalam hidup mereka. Hamba percaya wadah doa pagi online ini akan menjangkau jiwa-jiwa yang belum mengenal Yesus untuk menerima sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena akan ada waktunya setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kota dan bangsa kami serahkan dalam tangan. Biarlah Allah yang memberkati Pak. Kota kami di mana kami tinggal aman, damai, diberkati. Bangsa kami Indonesia diberkati, Tuhan dijaga, dilindungi oleh kuasa Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Pemerintahan yang ada, kepemimpinan yang ada, kami doakan biar semua ada dalam kuasa, kendali, dan campur tangan Tuhan. Segala bentuk niat rancangan orang jahat, roh pemecah belah, roh adu domba atas bangsa kami patahkan di dalam nama Yesus Tuhan. Ada kuasa, ada pernyataan Tuhan atas bangsa kami. Bapak terima kasih buat pagi hari ini. Kami berdoa mengucapkan berkat di sepanjang hari berjalan ini. Apapun yang kami kerjakan, Tuhan berjalan bersama-sama dengan kami. Tuhan memberikan kami hikmat dalam tuntunan Tuhan, sehingga keputusan yang kami ambil adalah keputusan yang tepat, yang memuliakan nama Tuhan. Berkat-Mu ada atas setiap kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Dengan kasih dalam Tuhan, pagi online kita hari ini 11 Oktober selesai. Kita bersyukur firman Tuhan sudah dibentangkan, dan sekarang bagian kita adalah bukan perintah Tuhan. Kesetiaan, karena kesetiaanmu dalam Tuhan tidak ada yang sia-sia. Doa saya menyertai kita semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom.